Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. SD Nusuan semangat ya, luar biasa. Terima kasih semangatnya Bapak Ibu. Yang terhormat Ibu CH Dwi Murniati SPD selaku Kepala Sekolah, yang kami hormati narasumber yang berkenan hadir, dan Ibu Mentor Istiqomatul Hasanah SPD, yang kami hormati juga Bapak Ibu peserta seminar dan tamu undangan yang kami banggakan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pagi hari ini kita diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan dan menghadiri seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, SD Negeri Nusuan Kota Surakarta. Tepuk tangannya dong. Baiklah, sebelum acara kita mulai, saya akan membacakan pantun. Saya tidak kalah ya. Pantun saya cukup simpel ya. Beli nasi pecel ke planet Pluto. Mari kita ikuti acara dengan santai tapi hikmat bolong. Terima kasih ya. Yang penting tidak kaku ya, tapi santai tapi hikmat ya. Oke, terima kasih. Sebelum acara kita langsung ke selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan oleh MC, yang kedua pembacaan doa, yang ketiga adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, keempat sambutan dari Kepala Sekolah Ibu CH Dwi Murniati SPD, yang kelima acara inti yaitu pemaparan materi oleh narasumber, yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, kemudian ada tanggapan dan respon dari Ibu Mentor kita, dan terakhir adalah penutup. Baiklah, acara pada pagi hari ini alangkah lengkapnya kita buka dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bunda Lailatul Mubarakah SAG. Kepada Bunda kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Nusuan, Ibu CH Murniati SPD, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu guru dan karyawan SDN Nusuan, marilah kita berdiam sejenak, mengheningkan cipta sejenak. Kita minta kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, semoga acara seminar pada pagi hari ini mendapat ridho dari Allah dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan anak-anak didik kita. Biridillah wa syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus. Pada pagi hari ini kami minta dengan rendah hati, Ya Allah, ridhoilah kegiatan kami di SDN Nusuan, yaitu seminar, Ya Allah. Berilah kemanfaatan, Ya Allah. Allahumma yassir lana umurana hajatana hajatan SDN Nusuan, Ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan pada pagi hari ini. Ya Tuhan kami yang Maha Mendengar, Ya Sami, Ya Basir, Ya Latif. Ya Allah, semoga ilmu yang bermanfaat diberikan pada kami semuanya, Ya Allah, pada guru-guru kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang-orang tua kami, Ya Allah, anak-anak didik kami. Allahumma
warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Lailatul Mubarakah yang telah memimpin doa. Semoga acara pada pagi hari ini diberi kelancaran dan keberkahan. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada Ibu Anissa Setianegro. Kami persilakan. Tamu undang para hadirin semuanya persilakan berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Sekolah Ibu JH Dwi Murniati SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Nusukan. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih atas waktunya Mbak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Karyawan SD Negeri Nusukan dan yang berbahagia Mas Faris Usama yang telah menyelesaikan laporan seminar pada pagi hari ini yang akan dipresentasikan kepada kita semua. Semoga apa yang diberikan Mas Faris pada siang hari ini dengan judul membentuk siswa-siswi berkarakter sabda, artinya santun, berbudi pekerti dan beradab melalui pembiasaan SD Negeri Nusukan Kota Surakarta. Semoga yang sudah dibuat oleh Mas Faris bisa menambah wawasan kita dan juga memajukan SD Negeri Nusukan. Dan semoga Mas Faris dapat menyampaikan dengan lancar, sukses sehingga mendapatkan nilai yang baik. Kalau tadi pembawa acara membuat pantun, saya juga akan menutup dengan pantun. Semoga tidak lupa. Kalau ada jarum yang patah, janganlah dimasukkan ke dalam peti. Kalau ada kata saya yang salah, jangan dimasukkan dalam hati. Terima kasih.
Ibu Kepala Sekolah Ibu Jahatwi Murniati yang memotivasi ya. Untuk selanjutnya acara inti pada pagi hari ini yaitu pemaparan seminar hasil laporan yang berjudul Membentuk Siswa-siswi Berkarakter Sabda, Santun, Berbudi Pekerti dan Beradab melalui pembiasaan SD Negeri Nusukan Surakarta. Kita beri aplaus narasumber pada pagi hari ini. Silakan Pak Faris. Terima kasih Ibu Inik sebagai pembawa acara. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah nanas, buah alpukat, walau panas tetap semangat. Gak perlu panjang nanti saya lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Jahatwi Murniati selaku Kepala Sekolah SD Nusukan Kota Surakarta. Yang terhormat Ibu Istiqomatul Hasanah SPD selaku mentor orientasi. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta karyawan SD Negeri Nusukan Kota Surakarta. Izinkan saya Faris Usama hari ini untuk menyampaikan laporan seminar. Kalau laporan seminar ini adalah rangkaian dari orientasi. Jadi ini adalah tugas akhir dari orientasi. Izinkan saya nanti untuk memaparkan apa yang saya selama 30 hari kerjakan, lakukan, dan konsultasikan ke mentor, ke Ibu Istiqomatul Hasanah. Hari ini akan saya presentasikan. Untuk yang pertama, saya langsung masuk ke judul saya dahulu, yaitu membentuk siswa-siswi berkarakter sabda, berbudi pekerti, dan beradab melalui pembiasaan SD Negeri Nusukan Kota Surakarta. Ini adalah untuk agenda seminar hari ini, yaitu pendahuluan, nilai dan etika pemerintah Kota Surakarta. Yang ketiga, nilai dan etika organisasi perangkat daerah. Keempat adalah rencana kerja, dan kelima adalah penutup. Ini adalah latar belakang pembuatan laporan seminar. Ini latar belakang BKPSDM Kota Surakarta mengadakan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja secara online mulai tanggalnya maaf belum saya ganti tanggalnya, tanggal 16 Mei sampai 26 Juni 2025. Maksud dan tujuan dari orientasinya adalah berdasarkan latar belakang. Maka maksud dan tujuan dari orientasi pengenalan nilai dan etika bagi pegawai pemerintah Perjanjian Kontrak Kerja Kota Surakarta tahun 2025 adalah pengenalan tugas dan fungsi ASN, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, pemahaman dan penyediaan informasi kepada PPPK yang baru diangkat. Waktu dan tempat, ini waktunya dari tanggal 16 Mei sampai 26 Juni 2025. Itu rangkaian dari orientasi. Tempat orientasi berada di SD Negeri Nusukan Kota Surakarta. Kita masuk ke visi pemerintah Kota Surakarta, bahwa Kota Surakarta yang kita cintai ini mempunyai visi dan misi. Visi dari pemerintah Kota Surakarta yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Lalu ada 7 misi dari pemerintah Kota Surakarta. Yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan,
memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni, budaya, dan olahraga. Ini adalah struktur organisasi kerja pemerintah Kota Surakarta, di mana yang paling atas adalah Wali Kota Surakarta, dan dasar pembentukan pemerintah Kota Surakarta ini berdasarkan pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Kita langsung masuk ke pengenalan nilai dan etika. Ini adalah visi dari sekolah SD Negeri Nusukan Kota Surakarta. Terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, berbudi luhur, cerdas, mandiri, kreatif, kompetitif, kolaboratif, cinta lingkungan, dan berbudaya. Misinya ada beberapa misi. Yang pertama, membentuk sikap iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang cerdas, efektif. Yang ketiga, mewujudkan mutu lulusan yang unggul. Keempat, mewujudkan sikap dan perilaku peserta didik yang mandiri tanpa menggantungkan orang lain. Nah, ini adalah tujuan dari SD Negeri Nusukan Kota Surakarta, adalah mewujudkan sikap seluruh warga sekolah yang beriman dan bertakwa, menghasilkan lulusan yang berbudi luhur yang tinggi, mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang bermutu, terciptanya sikap dan perilaku yang keberanian berkompetisi, menghasilkan kompetisi peserta, dan menampilkan sikap dan kepribadian yang disiplin. Ini struktur organisasi di SD Negeri Nusukan, di mana kepala sekolah dipimpin oleh Ibu Cihadri Murniati. Dan ini adalah masuk ke rencana kerja P3K. Bapak Ibu yang hebat, dari kita pasti di kelas kita itu pasti ada 1, 2, 3 orang anak yang bisa dikatakan nganyel ke, yang bisa dikatakan jengkel ke, itu pasti ada. Ada juga anak yang manut, disuruh seperti ini jalan, disuruh seperti itu jalan, dijak ngobrol enak. Itu juga pula ada anak yang susah diatur. Jadi itu adalah latar belakang mengapa saya mengambil siswa-siswi berkarakter. Saya ambil contoh ketika pagi jam 7 ketika pembiasaan piket pagi itu pasti ada anak yang naik sepedanya itu dituntun. Ada pula yang nyelonong ditumpahi terus sampai depan gerbang, karena bahwa di situ ada gurunya, dia nggak mau turun, ya. Dan ada pula yang dia turun, dia dorong sepedanya, itu juga salah satu bentuk dari karakter siswa. Lalu apa gagasan yang diangkat? Saya mengangkat gagasan ini dengan isi pelaksanaan pembiasaan. Ya, jadi 5 hari efektif kita di SD Nusukan ini, setiap harinya selalu ada pembiasaan. Ya. Di hari Senin itu ada pembiasaan nasionalisme, yaitu pembiasaan upacara. Lalu ada di hari Selasa itu ada pembiasaan keagamaan. Hari Rabu ada pembiasaan senam. Nah, senam ini adalah menumbuhkan jiwa raga yang sehat dan kuat. Lalu di hari Kamis ada pembiasaan tentang literasi. Oke. Di hari Senin, kenapa kok selalu ada upacara untuk nasionalisme? Mungkin dari kita ketika upacara pasti melihat siswa yang terutama ketika hormat bendera. Ketika hormat bendera pasti ada yang posisinya seperti ini, pasti ada
ono sing ngene iki ada yang sak penake dhewe lah, intinya seperti itu. Jadi kenapa kok ini harus selalu digiatkan pembiasaan agar anak-anak nanti dengan tanah airnya, dengan Indonesianya ini mereka cinta tanah air ya. Jangan sampai ketika di luar lagumu kebangsaan ini apa? Ada yang nggak tahu, itu jangan sampai ya. Lalu di hari Selasa itu ada keagamaan, ada Islam, ada Kristen dan Katolik. Jadi agama ini adalah pondasinya ya, bagaimanapun agamanya adalah dasarnya untuk mendidik anak juga. Makanya selalu diberi pembiasaan keagamaan di SD Negeri Nusukan, Kota Surakarta. Di hari Rabu ada senam, apalagi ini senamnya ada senam baru, senam anak Indonesia hebat, selalu di hari Rabu. Di hari Kamisnya itu ada pembiasaan literasi. Jadi anak-anak diberikan kesempatan untuk bercerita, diberi kesempatan untuk membaca, dan diberi kesempatan untuk mengeksplor dirinya. Sedang seperti apa sih anak-anak ketika hari itu. Jadi kita akan tahu, oh anak ini sedang mengalami emosi yang seperti ini. Nanti ada penanggulangannya tersendiri. Lalu kita menginjak ke setelah rencana ada kegiatan awal sebelum menyusun sebuah laporan. Itu pasti ada yang pertama itu kegiatan awal itu observasi ya. Setelah diobservasi rata-rata nggak cuma siswa-siswi di sini, hampir menyeluruh pasti ada siswa-siswa yang karakternya kurang baik ya. Lalu yang kedua adalah merancang aktualisasi. Merancang aktualisasi di sini adalah kita bersama-sama dengan guru dan kepala sekolah untuk merancang apa saja pembiasaan yang bisa dilaksanakan di SD Negeri Nusukan Kota Surakarta ini. Lalu membuat aktualisasi. Setelah kita susun pembiasaannya, kita akan agendakan, kita akan praktekkan sesuai dengan hasil dari penyusunan dari aktualisasi. Yang keempat adalah actionnya. Dan di sini kita adalah actionnya setiap hari konsisten untuk melakukan pembiasaan di sekolah SD Negeri Nusukan Kota Surakarta ini. Ini harus selalu digalakkan dan konsistensikan. Yang kelima adalah melakukan evaluasi. Setelah 1 minggu kita lakukan pembiasaan, selalu ada evaluasi di akhir minggu, lalu ada lagi di minggu berikutnya, selalu kita evaluasi. Karena kalau kita tidak evaluasi pun kita juga percuma membuat sebuah program pembiasaan ya. Maka dari itu kita penting untuk berevaluasi agar kita tahu bagaimana kurangnya, bagaimana yang lebih tepatnya untuk melakukan program kepada anak-anak untuk menjadi karakter yang baik. Untuk kesimpulannya, untuk penutupnya, kesimpulan di sini adalah pembiasaan itu harus kita konsistensikan untuk membuat anak-anak jadi terbiasa. Kalau orang Jawa itu ngomongnya iso mergo kulino, maka dari itu kita bisa terapkan di SD Negeri Kota Surakarta ini bisa karena terbiasa. Walaupun agak-agak dipaksa sih, bocah-bocah itu kalau tidak dipaksa dahulu susah, wani malah sama gurunya pun wani ya. Lalu ada sebagai saran sebagai seorang guru pendidik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pegawai PPPK tak luput dari ketidaktahuan, maka kerjasama dari teman sejawat dan kepala sekolah sangat diharapkan untuk mewujudkan karakter siswa yang baik. Sampai sekian, terima kasih. Itulah laporan orientasi dari saya di SD Negeri Nusukan Kota Surakarta ini. Waktu dan tempat saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih kepada Pak Faris. Tepuk tangan yang mana? Oke, terima kasih.
Baiklah, acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Kepada Bapak Ibu semuanya, mohon bisa bertanya, kemudian nanti bisa langsung dijawab oleh Pak Faris. Monggo Bapak Ibu, kami persilahkan. Oke, bisa nih, silakan bisa nih. Silakan maju ke depan. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Pagi. Yang ingin saya tanyakan, di era globalisasi atau digital ini pengaruh teknologi yang bisa dikatakan berat untuk kita para pendidik. Yang ingin saya tanyakan, bagaimanakah atau apa yang bisa Bapak Ibu Guru lakukan untuk memantik atau memancing siswa untuk berkarakter baik di era digital ini? Demikian, terima kasih. Terima kasih Mas Ani. Oke, ada pertanyaan yang kedua? Oke, silakan Pak Faris. Saya jawab langsung Bu Ani. Memang kendala yang tersulit di era sekarang, anak-anak tumbuh di era globalisasi yang luar biasa, beda dengan era-era 90-an. Saya contohkan di era saya sekolah itu yang ada cuma SMS. Itu pun hanya orang-orang tertentu yang bisa. Jadi kita kumpul dengan orang-orang pun nggak ada yang katakanlah mainan HP sendiri itu nggak ada. Nah itulah tantangan dari globalisasi, di mana informasi itu sangat-sangat mudah. Tidak jarang kita temui di sekolah kita ini, ketika sudah selesai ujian akhir, anak-anak masih masuk ke sekolah, mereka ada yang bawa HP. Bisa dilihat mayoritas 99% anak-anak itu yang pertama adalah main game, yang kedua adalah sosial media, di mana sosial media ini sumber yang sangat-sangat dikhawatirkan bisa menjerumuskan generasi-generasi muda. Lalu bagaimana langkahnya? Langkah yang pertama dan yang utama itu adalah penerapan agama. Itu sudah pasti, karena agama itu dasarnya. Saya kasih contoh sedikit, Bu Ani. Kemarin saya menghadiri pelepasan kelas 6 di SD saya yang dulu. Mereka ketemu saya itu 1 tahun, kurang lebih 1 tahun. Itu masih saya yang ngajar. Di situ ada siswa yang sering dijaki roke koncone. Itu sering. Kelas 2 itu dia sering dijaki roke kancane. Sama kalau nggak dijaki, dia ngambungi konco-koncone sing cewek. Itu pasti. Ketika dalam peran pertama saya omongin, oh seminggu 2 minggu nggak ada pergerakan lagi, oke lah. Tapi setelah itu dia mulai lagi pakai kaca ditaruh di sepatunya, dorong-dorong seperti ini. Kan itu kan. Lalu setelah kemarin saya ketemu, saya panggil orangnya, Ri, kamu namanya si Fahri, Ri, kamu masih sering dijaki roke kancamu? Enggak Pak. Lah kenapa kok enggak mulai enggak dijaki rok, enggak ngambungi kancamu cewek? Karena guru saya bilang itu dari agama itu nggak diperbolehkan Pak. Nanti kalau saya sering melakukan itu, saya takutnya bapak ibu saya masuk neraka Pak, gara-gara kelakuan saya. Tapi itu betul, karena ketika anak yang masih dini itu kita kasih agama, masukan agama yang positif, itu akan membawa dampak yang positif juga. Fahri itu walaupun dia nakal, tapi dia kalau suruh baca Quran sama adab itu juara. Fahri itu walaupun mulai bertiga senang, nanti gede-gede deh. Terus contoh cewek-cewek dia guling piro ya si Fahri. Itu kemarin bapaknya itu sudah datang, masih yang sama saya. Sekarang Fahri nggak seperti itu lagi Pak. Sekarang malah dia berubahnya drastis, karena yaitu dia sama gurunya itu, guru di SD-nya itu dibilangnya kalau kamu seperti itu terus nanti bapak ibumu yang akan celaka, bapak ibumu yang akan masuk di neraka nanti. Akhirnya si Fahri itu bisa berubah. Mungkin untuk menanggulangi di era globalisasi
generasi era digital ini salah satunya adalah memperkuat pengenalan agama ke siswa-siswinya. Mungkin seperti itu, berarti semoga memuaskan jawaban saya. Oke, terima kasih kepada Pak Faris yang telah menjawab pertanyaan dari Miss Hani. Semoga puas ya Miss Hani ya. Jadi selain habitual, mungkin karena faktor religi atau faktor spiritualitas dari lingkungan sekolah maupun dari lingkungan rumah ya. Mungkin tadi itu yang dihadapi Pak Faris itu adalah versi Faris kecilnya ya. Jadi namanya itu mungkin keliru, nggak Fahri ya, Faris. Iya, mungkin itu mungkin. Oke, selanjutnya silakan pertanyaan yang kedua. Oke, Bu Nisa, silakan Bu Nisa. Terima kasih Bu Iin. Begini Pak Faris, saya mau bertanya. Sebelum bertanya saya mau bercerita dulu. Jadi saya dulu itu kan sekolahnya di sini ya, dengan Bu Ayu. Nah, saat itu yang saya ingat itu ketika melihat Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu guru melihat saya itu saya sungkan gitu. Jadi saya menundukkan mata. Nah, tetapi setelah saya mengajar di sini itu ternyata banyak siswa yang ngapunten, mungkin tata keramanya kurang. Kemudian saat saya masuk di sini pertama itu saya dipanggil tante. Iya, tante Anissa begitu. Saya shock saat itu. Nah, bagaimana cara Pak Faris seandainya pembiasaan ini nanti sudah berjalan, tetapi masih ada siswa yang karakternya kurang baik. Nah, bagaimana cara panjenengan Pak Faris untuk merubah agar menjadi lebih baik? Kata terima kasih. Siap, terima kasih Bu Nisa. Kalau Bu Nisa dipanggil tante, saya di sini pertama dipanggil Pak Tukang. Karena saya itu ngejar lapangan situ. Ada lapangan situ, ada yang datang anak itu. Pak Tukang, apa dicat toh? Lah itu kalau nggak dicat toh. Lah terus hari berikutnya pas masuk sekolah itu, loh Pak Tukang itu mau sekolah benar. Oh lah, pertama saya dipanggil Pak Tukang malah di sini. Oke, itu memang tantangan yang luar biasa. Itu memang tantangan anak-anak sekarang itu memang gimana ya? Mau kita pakai cara kita dulu sekolah juga kesalahan. Mungkin di eranya Bunda Lela, Pak Edi, kita sekolah yang dilempar menghapus, dilempar penggaris itu hal yang lumrah ya Bu ya. Coba kita terapkan sekarang, kita yang akan bermasalah, ya kan? Tapi bagaimana dengan cara yang sopan, yang santun itu bisa merubah karakter siswa. Oke, yang pertama saya bercerita pengalaman saya di SD yang lalu. Bukannya di SD yang lalu saya terkenal dengan guru yang sering menghukum siswanya. Sampai pernah itu saya hukum yang paling tragis lah itu. Saya suruh kita bareng-bareng berdiri di lapangan, kita lepas sepatu, kita hormat bendera. Karena ketika upacara ada 4 orang anak ini tadi, ketika dia hormat itu pakai tangan kiri seperti ini. Setelah saya tahu itu 4 orang ini saya suruh, yuk ikut saya dulu, lepas sepatu, dan saya juga lepas sepatu. Karena saya kalau menghukum siswa itu juga ikut. Siswa saya suruh push up, saya juga ikut push up. Siswa saya suruh berdiri di lapangan tanpa sepatu, saya juga lepas sepatu. Jadi ya ibaratnya kuat-kuatan, ujung ngasih aku kalah, ya kan? Itu kuat-kuatan. Nanti kalau saya nggak ikut dihukum, nanti siswa, oh lah Pak Faris malah penak-penakan yang kono, aku sih dihukum. Itu yang saya nggak mau. Jadi ketika saya menghukum siswa, saya juga ikut. Ya. Itu saya menerapkan di SD saya yang dulu itu seperti ini, dan semoga bisa saya bawa di SD Negeri Nusuan Kota Surakarta ini. Ketika ada seseorang yang anak yang berkarakter kurang baik, di situ saya akan lebih besar melihat dia, lebih besar mendampingi dia daripada siswa-siswa yang sudah berkarakter baik. Contoh, kalau di sini ada yang pasti ada yang nggak bosok kalau guru-guru ini. Ini contoh yang simpel. Pak, ki olahragane apa? Pak, ngasulnya jam piro? Itu kan simpel tapi
ning ati iki kok mosok bocah semene ngomong bahasa Indonesia atau bahasa Jawa pun nggak bisa. Nah itu kalau cara saya adalah saya suruh dia mengulangi lagi dengan cara yang benar. Kalau dia masih melakukan yang salah, nggak saya tanggapi. Nah biar dia menjadi pembiasaan. Nanti kalau dia katakanlah berbicaranya masih seperti itu, ya saya nggak tanggapi, kuat-kuatan gitu. Nanti kalau dia sudah, oh karakter Pak Faris nanti dijak omongan lagi tak belum. Nah nanti dengan harapan dia nanti bicara sama Bu Lisa, sama Pak Yudi dan guru-guru lainnya terbawa juga. Gitu. Dan satu lagi itu yang cara yang kedua itu ya, kalau saya dulu tetap pakai cara militer, cara hukuman. Kalau itu yang apa ya, karakter yang sudah parah lah gitu, parah sampai upacara bendera seperti itu. Lalu ketika dengan guru sedang berbicara dia menyela-nyela itu, biasanya saya gunakan cara-cara yang dengan hukuman sih. Tapi hukumannya berbeda, setiap guru berbeda-beda. Ada yang hukumannya halus, ada yang hukumannya kasar. Tapi saya sarankan kalau kita menghukum siswa-siswi kita, ya juga kita ikut melakukan, ya, biar kita sama-sama merasakan, yang dihukum juga merasakan, yang gurunya pun juga merasakan. Nanti biar anak dengan guru itu sinkron. Oh ternyata nak dihukum bareng-bareng ya loro, berarti guru itu yang merasakan loro, muridnya yang merasakan sakit gitu. Itu mungkin Bu Lisa, kita melalui pendekatan dulu dan lebih besar perhatiannya ke siswa yang berkarakter kurang. Mungkin bisa memuaskan pertanyaan dari Ibu Anissa. Terima kasih atas jawaban dari Pak Faris. Semoga Bu Anissa puas. Nanti kalau belum puas bisa personal atau pribadi. Oke, baiklah. Sudah acara tanya jawab, maka acara selanjutnya yaitu acara tanggapan dari Ibu Mentor kepada beliau Ibu Istiqomatul Hasanah SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Nusoan Ibu Jihadi Murniati Sarjana Pendidikan, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta karyawan-karyawati, yang kami hormati pula pemapar seminar hari ini Bapak Faris Ustamak Sarjana Pendidikan. Bapak Ibu selamat pagi. Ini tadi ada Tante Anissa, ada Pak Tukang Faris. Kalau Bu Siti di sini waktu dulu ada murid namanya Arya, waktu masih kelas 1 tiba-tiba gandeng Bu Siti bilang, Bude aku terkeneng kamar mandi. Jadi ada Pak Tukang, ada Tante, ada Bude di sini. Komplit ya? Komplit, Masya Allah luar biasa. Jadi untuk tanggapan dan masukan dari Pak Faris yang pertama adalah Masya Allah luar biasa sekali, karena yang namanya karakter ini tidak akan pernah ada habisnya untuk dibahas. Apalagi lebih untuk sekarang itu anak-anak untuk diajak ke adab dulu baru ilmu itu lumayan sulit. Lebih ke degradasi moral ya Bapak dan Ibu. Tergerus oleh teknologi, tergerus oleh K-pop, istilahnya apa ya, budaya-budaya luar, sehingga Pancasila sendiri sebagai latar belakang yang sudah mengusung karakter yang luar biasa itu sedikit-sedikit mulai terkikis. Dan semoga judul yang diangkat oleh Pak Faris yang berupa sabda tadi, santun, berbudi pekerti dan beradab, dalam rangka untuk meningkatkan karakter anak melalui optimalisasi pembiasaan yang sudah ada di SD Negeri Nusuan nanti, bisa membuahkan hasil yang sedikit-sedikit ya, alon-alon tapi kelakon, sedikit-sedikit lama-lama menjadi banyak. Mungkin tidak terasa nanti perubahan karakter dari anak-anak, mungkin cuma sedikit, tapi semoga nanti dalam rencana kegiatan menengah yang 5 tahunan, dalam 5 tahun semoga
kita bisa memetik hasil di mana karakter anak-anak sudah terbentuk di SD Negeri Nusuan. Seperti itu ya Pak Faris ya. Dan ini tidak lepas dari dukungan Bapak Ibu semua. Karena yang namanya pembiasaan tidak bisa dilakukan oleh satu guru. Pak Faris yang suka menghukum tadi ikut hormat bendera, ikut copot sepatu ya kan nggak bisa gitu ya. Pasti ada juga kita butuhkan seperti Bunda Laila yang mendoakan karakter anak, Bu Murni yang selalu ini ada pendekatannya dengan anak-anak, diajak ngobrol di depan. Anak-anak yang mungkin rodok bandel kayak anaknya Pak Yudi yang siapa? Mas Kenzi itu diajak ngobrol Bu Murni, dia lama-lama sedikit-sedikit juga mulai ada perubahan. Dan Bapak Ibu guru lainnya pasti juga ada metode-metode pendekatan lain. Jadi untuk judul Pak Faris dengan Sabda ini nanti 5 tahun ke depan untuk jangka tahunan menengah ya Pak ya, 5 tahun sangat membutuhkan dukungan dari Bapak Ibu guru dan semoga hasilnya bisa dipetik oleh SD Negeri Nusuan. Kalau kata Bunda Laila, semoga SD Negeri Nusuan semakin diminati. Amin. Begitu ya Bapak Ibu guru. Kemudian untuk yang mengenal fungsi dan etika, semoga dengan adanya orientasi, MOOC, laporan seminar, dan juga seminar hasil laporan ini nanti bisa membuat teman-teman P3K sendiri itu lebih mengenal tupoksi, tugas, pokok, dan fungsinya mereka masing-masing itu seperti apa. Juga nilai dan etikanya selaras dan seimbang dengan visi misi Kota Surakarta dan juga visi misi SD Negeri Nusuan Kota Surakarta. Begitu kurang lebih Pak Faris, semangat dalam melaksanakan rencana kerjanya. Semoga lancar, semoga sukses dan membuahkan hasil seperti yang diinginkan, kalau bisa lebih atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Boleh ditutup dengan pantun? Belum. Ya, yang pertama, tua muda kaya raya. Pergi piknik ke Bali sana. Ini kalau kaya sama piknik pada suka semua ya kan? Iya. Kemudian sabda menjadi budaya. Pembiasaan lebih bermakna. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sukomatul Hasanah. Mari tepuk tangan semuanya Bapak Ibu. Nah, masih semangat? Masih lama. Oh tidak. Baiklah. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Sebelumnya saya selaku pembawa acara terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah melaksanakan dan menghadiri acara seminar pada pagi hari ini. Kesimpulannya akan saya beri kesimpulan sedikit ya, yaitu bahwa tantangan abad 21 ini sangat problematika bagi pendidikan di Indonesia. Maka pembentukan karakter siswa-siswi yang disebutkan oleh Pak Faris Sabda tadi, yaitu santun, berbudi pekerti, dan beradab, itu diharapkan dapat menjadi solusi bagi kita semua. Meskipun hasilnya tidak instan, maka proses itu akan kita nikmati bersama. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu C. Dwi Murniati. Terima kasih kepada narasumber dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah hadir. Dan saya selaku pembawa acara mohon maaf jika banyak salah dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.